Halo teman-teman Tanam Duit, apa kabar? Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuhihin. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 16.20 menit ya. Nah, ada beberapa yang menjadi catatan minggu lalu ya di Indonesia. Ada satu hal yang menarik, turunnya bunga BI 7 days repo rate Bank Indonesia turun 25 basis point dari 4,50% menjadi 4,25%. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berita yang bagus juga, berita dari Morgan Stanley yang menjadi acuan dari para investor global perihal alokasi investasi. Morgan Stanley menaikkan peringkat dari underweight menjadi overweight ke Indonesia untuk obligasi. Nah, kita coba dengar impact-nya kira-kira apa ke depannya. Gimana, Fer? Itu dua berita yang sebetulnya bagus ya untuk Indonesia. Harusnya obligasi kita akan naik ke harga-harganya sehingga yield menjadi turun dan mungkin juga ada impact-nya nanti ke bursa saham ya. Kira-kira begitu nggak, Fer? Ya, kalau kita lihat pergerakan dari minggu lalu, sebetulnya termasuk di kawasan Asia itu kita posting the biggest performance ya, the best performance ya. Sebab dibandingkan dengan bursa-bursa lain seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand yang menjadi peer kita termasuk yang terbaik. Masalah level, kita juga lihat sempat indeks kita tembus 2 atau 3 kali level 5.000, tapi kemudian turun lagi ya ke 4.900-an. Nah, di sini saya lihat bahwa trennya daripada level bottom atau level support itu sudah lebih tinggi. Sejak awal muncul kita lihat 4.000 sebagai bottomnya, kemudian naik 4.500, naik 4.700, sekarang ada di 4.900 ya. Kalau kita lihat indeks turun 4925 pada hari Kamis, hari Jumatnya sudah diburu lagi dan sempat ke 4.970. Tapi tidak kuat, ditutup di 4941. Nah, based on dua good news, yaitu pertama adalah BI rate diturunkan pada hari Kamis, 25 basis. Yang kedua, hari Jumat muncul berita bahwa Morgan Stanley meng-overweight Indonesia, artinya akan mengalokasikan asetnya lebih banyak di Indonesia dibandingkan negara lain. Ini seharusnya menjadi sentimen positif bagi indeks kita minggu depan. Tapi kembali lagi indeks kita pun juga tidak terlepas dari shadow dari bayangan yang terjadi di bursa-bursa lain, terutama Wall Street ya. Sebab minggu lalu kan Wall Street sempat amblas ya 1.800 poin walaupun rebound, dan kemarin hari Jumat kita sudah tutup Wall Street buka, Dow Jones itu sempat hiking lagi 300 poin, tapi tiba-tiba muncul berita bahwa Apple akan menutup 2 stores-nya di 2 negara bagian. Ini yang menyebabkan Dow Jones jatuh lagi dan ditutup minus di merah ya, 200 sekian poin ya. Nah, kita tetap ansih, market kita masih sangat menjanjikan, masih sangat seksi investor. Saya masih yakin kalau didasarkan pada perkembangan domestic only, saya tetap berpendapat prediksi saya adalah indeks kita akan berada di kuartal keempat pada level range 5.500-6.000. Kenapa? Karena recovery Indonesia ini termasuk yang tercepat seperti yang dikatakan oleh Morgan Stanley. Makanya mereka melakukan overweight untuk Indonesia. Ya. Dan kita lihat sendiri secara kasat mata, saya sendiri survei di jalan-jalan, begitu lockdown dilonggarkan, itu ekonomi sudah bergerak kembali. Ya. Jadi kita nggak menunggu lebih lama. Bahkan Anda lihat aja kemarin ya, mal-mal sudah penuh lagi, bahkan ada sales lang, udah nggak perlu ngantri lagi, mereka nggak peduli dengan corona, ya seolah-olah ya. Nah, jadi kalau saya based on economic fundamental kita, roda ekonomi kita berputar lagi, ansih market kita itu masih seksi. Saya masih tetap berpendapat 5.500-6.000 level di mana itu akan terjadi di kuartal keempat. Sekarang memang kita masih dibayangi oleh bursa dunia. Ya, jadi Juni ini memang boleh dibilang, saya juga pernah bilang ya di dalam report kita, Juni ini masih volatile gitu ya. Mungkin baru aman itu bulan depan, bulan Juli, setelah angka-angka muncul dan setelah
market mencernakan semua angka-angka, akan melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi, itu biasa terjadi seperti itu. Saya yakin indeks kita akan creeping up naik ketimbang jatuh lagi seperti bulan Maret lalu. Walaupun dalam hal korban dari pandemi COVID ini tetap bertambah dan bahkan ada rekor-rekor baru minggu lalu, ada yang sampai 1.200 ya. Itu tetap terpisah gitu Fer ya. Jadi market nggak terlalu peduli dengan peningkatan itu ya. Yang penting adalah bukan berapa banyak jumlah yang bertambah, tapi yang penting apa reaksi daripada pemerintah kita terhadap jumlah itu. Misalnya, kalau jumlah itu memaksa pemerintah untuk kembali melakukan lockdown, dan itu parah, gitu loh ya. Tapi saya yakin pemerintah akan kembali melakukan lockdown, karena apa? Kalau dilakukan lockdown itu bubar semuanya. Market sudah percaya, bisnis jauh kolaps ya, perbankan hancur gitu loh, nggak akan dilakukan itu. Jadi whatever it takes, apapun ongkosnya kematian daripada corona, ini irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi gitu loh, lockdown yang sudah dilonggarkan. Sebab konsekuensi itu akan sangat fatal gitu loh ya. Bahwa market memang menakuti itu, ya itu wajar-wajar saja, tapi dari segi logika, pemerintah nggak mungkin melakukan lockdown 2 kali, karena itu berarti membubarkan seluruh ekonomi. Oke, walaupun WHO ya itu di berita terakhir mengatakan bahwa pandemi ini masih akan berlangsung terus, bahkan akan lebih parah katanya. Itu jadi sesuatu yang dikapal jadinya ya. Dikapal dalam arti dikapal begini. Reaksi pertama tentu adalah memang itu dari moral obligation, dari pertimbangan moral harus dilakukan lockdown. Begitu juga dari pertimbangan ekonomi. Tapi kalau lockdown ini dilonggarkan, lantas di lockdown lagi, ini bubar semua. Ya, jadi ongkosnya itu sangat mahal sekali. Artinya apa? Seperti Jokowi bilang, manusia harus berdamai dengan corona. Artinya apa? Kita harus salah protection sendiri. Nggak bisa pemerintah yang mewajibkan gitu loh. Kalau Anda memang sayang dengan nyawa Anda, ya Anda kemana-mana harus pakai masker dan jaga jarak. Ya, tapi kalau Anda tidak jaga jarak dan Anda kena corona, ya itu pemerintah nggak bisa bikin apa-apa. Oke. Jadi kita tetap melihat bahwa masih ada upside ya, potensial untuk dari bursa saham dan juga sebetulnya adalah bursa obligasi ya. Jadi kita tetap merekomendasikan atau melihat bahwa ya, masih ada potensi dan investor-investor dapat untuk bisa membeli saham-saham atau reksadana saham dan juga reksadana pendapatan tetap. Gitu ya, karena levelnya masih di 5.500 sampai 6.000 ya. Saya masih melihat upside potensial dari reksadana saham itu sekitar 20-30% ya. Kalau kita buy and hold selama at least 6 bulan gitu loh. Apalagi kalau bisa 1 tahun gitu loh. Saya bisa salah, tapi based on the chart yang kita lihat secara historis, setiap kali nick down, jatuh patah, dia rebound dan trending up. Iya. Oke. Ya. Oke, fair. Clear ya. Jadi kita, saya pikir topik yang kita bahas juga sudah selesai di situ. Kita clear bahwa kita bullish untuk di saham dan juga di obligasi. Baik, Fer, terima kasih atas ulasannya. Demikian teman-teman semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin dari Tanam Duit. Ciao. Ciao.